seksi Dinas Sosial Kota Kupang yang berada di tempat dan bersedia mengikuti kegiatan kita pagi hari ini. Mama-mama 15 KPM penerima program Pena Berdikari yang kami hormati dan kami kasihi, bahkan kita semua yang hadir pada saat ini. Sebagai orang yang beriman, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya, sehingga pada hari ini kita sangat berbahagia karena dipertemukan bersama dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah-tengah kita terdapat 15 KPM PKH yang telah mengikuti pelatihan bersedia untuk graduasi mandiri dan telah mengikuti pelatihan Pena Berdikari dan sukarela menyatakan diri untuk mengundurkan diri dari kepesertaannya dalam program Keluarga Harapan. Mama-mama KPM ini sudah mengikuti pelatihan Pena Berdikari sejak tanggal 5 Agustus tahun 2023 dan hasil dari kegiatan itu ditindaklanjuti oleh teman-teman SDM PKH dalam melakukan asesmen terhadap kebutuhan dari mama-mama KPM dalam peningkatan usaha mereka, karena mereka ini memang sudah ada usahanya dulu, baru dilakukan pendekatan oleh asesmen oleh teman-teman SDM PKH untuk bersedia mengundurkan diri dari kepesertaannya pada program Keluarga Harapan. Hasil dari asesmen itu ditindaklanjuti lagi oleh Kementerian Sosial melalui BPPKS Region 3 Yogyakarta dengan penyerahan sarana dukung pasca diklat pemberdayaan masyarakat Pena Berdikari Kota Kupang tahun 2023 untuk alumni. Jadi mama-mama disebut alumni karena sudah mengikuti diklat pelatihan. Kegiatan itu akan kita bisa lihat sarana dukungnya, alat dan sarana dukungnya ada di depan kita yang sebentar akan dilakukan penyerahan oleh Bapak Kadis beserta dengan Bapak Pri, Mama Kabit, dan kita semua menyaksikannya dengan baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Paulina Akoin. Kepada Ibu Paulin, sebelum kita laksanakan kegiatan kita mohon bimbingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyiapkan hati batin kita meminta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya pimpin dalam ajaran saya Katolik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sumber segala pengharapan, sumber segala penghiburan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berterima kasih untuk rahmat pagi yang cerah ini, rahmat keselamatan yang masih Kau berikan kepada kami, rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami dari kemarin hingga pagi ini. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dan kami ingin melaksanakan kegiatan kami penyerahan bantuan kepada 15 KPM ini. Sehingga kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon agar kegiatan pada hari ini adalah awal untuk melepaskan saudara-saudara kami yang sudah layak untuk berdikari sendiri, melanjutkan kehidupan mereka tanpa bantuan dari Kementerian Sosial, agar mereka diberkati dalam usaha mereka
diberkati dalam pekerjaan mereka, agar mereka bisa mandiri, hidup sesuai dengan keringat mereka, hidup berdasarkan usaha mereka. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kegiatan pada pagi hari ini, agar semua kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rencana kami semua, agar bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Pri, Pak Heri dari Balai Besar Diklat Sosial Yogyakarta, Balai milik Kemensos ya. Teman-teman jajaran Dinsos, termasuk teman-teman pendamping PKH yang ada, Bapak Mama, Mama semua, penerima program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara Kemensos, diperuntukkan untuk KPM PKH yang graduasi mandiri. Ya, artinya sudah sukarela mau mandiri, tidak terikat lagi untuk mendapatkan bantuan tunai. Kita bersyukur karena hari ini kita ada dalam kegiatan yang penting ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi kita, terutama bagi mama-mama semua yang sudah berketetapan hati untuk secara sukarela. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk bayangkan dari kurang lebih 11.000 rumah tangga penerima program PKH di Kota Kupang, ada 5 proses yang panjang sehingga didapat 15 ini. Nah, harapan kita ke depan akan lebih banyak lagi KPM PKH yang graduasi mandiri, dan kita dorong untuk dia maju dalam usahanya mandiri, tidak terikat lagi atau tergantung lagi dengan bantuan yang ada. Terus terang, mohon maaf ini, saya sendiri di dinas ini rasa enggan, kasarnya malu juga kalau bagi bansos terus, Pak. Walaupun penting sebagai jaring pengaman, betul, tapi visi ataupun pikiran saya, malu saya. Karena mohon maaf, nomenklatur masih tetap ya, fakir miskin. Bansos itu untuk fakir miskin. Itu undang-undang loh. Mohon maaf ya kalau saya agak omong itu, tapi saya harus omong, ini bentuk edukasi. Saya juga dalam berbagai kesempatan dengan teman-teman di kelurahan, kecamatan, omong jujur seperti itu. Itu bentuk edukasi. Bansos itu untuk fakir miskin. Undang-Undang 13 2011 belum dicabut. Nomenklaturnya tentang penanganan fakir miskin. Nah, silakan diterjemahkan sendirilah. Yang namanya fakir miskin seperti apa?
apakah kita layak disebut fakir miskin? Mohon maaf ya, sekali lagi saya harus omong ini di bentuk edukasi. Sebagai orang beriman, layakkah kita disebut fakir miskin? Itu jadi pertanyaan besar, pertanyaan refleksi saya kira. Saya bersyukur hari ini ada berkat Tuhan lewat lembaga Balai Besar Diklat Sosial Yogyakarta punya kepedulian dengan kita di sini. Kami di Dinas membangun kolaborasi dengan semua pihak karena yang sangat terbatas dibanding yang harus diurus. PPKS begitu banyak, 26 jenis PPKS yang harus kita urus, termasuk ini. Dan itu membutuhkan dukungan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, kerja kolaborasi menjadi penting, menjadi harus. Karena itu, kesempatan ini atas nama pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan terima kasih yang tulus, dan juga atas nama saudara-saudara saya penerima bantuan hari ini menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar Diklat Sosial Yogyakarta. Salam hormat kami untuk pimpinan, untuk Pak Ketua, Pak Pimpinan Balai yang sudah memberi perhatian. Dan saya kira bukan kali ini, sudah lalu-lalu ada pelatihan-pelatihan kita kirim juga ke Jogja, ke Denpasar. Itu sejak saya jadi Kadis 2019 di sini, dan sudah beberapa alumni Balai Besar Diklat Yogyakarta, dari Denpasar juga, ada dari Makassar juga. Banyak disabilitas, Pak Kris, ya, dan lansia kita kirim. Yang masih potensial, ada alumni-alumni. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih yang tulus atas nama pemerintah kota, dan tentu harapan kami bagi mama 15 penerima bantuan hari ini, biarlah menerima bantuan ini untuk mendukung usaha, melengkapi ataupun apa ya, karena ini sudah punya usaha semuanya, usaha toko kelontong dan lain sebagainya. Ini jadi apa sudah bahan jualan untuk menambah modal lagi, sekaligus menyisihkan keuntungan untuk kebutuhan real. Saya kira itu sudah jadi pengusaha. Saya kira apalagi sudah pelatihan, kita harapkan maju. Karena pengalaman kami ketika konsep pemberdayaan, misalnya dalam program bantuan pangan non tunai, itu kan KUBE Warung kita bentuk. Di Kota Kupang ada 70-an KUBE Warung yang melaksanakan penyaluran itu. Dalam kenyataannya tidak semuanya aktif. Tunggu mau penyaluran baru buka kios. Itu kan bukan pengusaha, nah itu pekerja. Bukan begitu. Kalau pengusaha itu tidak boleh begitu. Kalau buka kios ya, usaha kios ya, buka kios setiap hari. Kita belajar dari bersaudara kita yang ada di Kota Kupang ini, dari ambil contoh misalnya saudara-saudara kita dari Bugis Makassar, itu mereka buka 24 jam, mereka maju. Ataupun saudara-saudara kita dari Jawa misalnya, warung-warung Madura itu luar biasa maju ini. Nah, kita perlu tiru yang begitu. Nah, mental apa, kewirausahaan, entrepreneur harus ada, spirit apa, fight untuk maju. Nah, kita punya harapan, mimpi kita kan 15 ini kalau toko kelontong, kios sekarang
Besok-besok ada jadi minimarket, ya kan? Mimpi kita harus begitu. Jadi minimarket, jadi toko besar. Nah, itu yang ini. Kube warung pun kami harapnya begitu. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau kami bagi bansos terus malu juga kan. Berarti aspek pemberdayaannya tidak jalan gitu. Masa orang ketergantungan dengan bantuan? Negara ini mau mampu sampai kapan seperti itu? Kita harus punya pemikiran. Kita diberi Tuhan akal, kemampuan. Masa kita dicap, mohon maaf lagi, dikatakan fakir miskin yang harus terima bantuan. Ya artinya saya yang bagi saja, ini, yang urus saja ini malu, beban. Seperti kami tidak mampu juga untuk memberdayakan. Nah, bersyukur hari ini ada hal seperti ini yang kita dorong terus ke depan. Kalau boleh, memang harapan kita dari program PKH ini akan menurun terus jumlah penerimanya. Jangan lagi bertambah naik terus. Seperti gagal kita dalam memberdayakan masyarakat. Orang harus mandiri, jangan tergantung. Tapi memang kenapa pemerintah siapkan bantuan-bantuan? Sifatnya jaring pengaman. Karena memang dia tidak mampu lagi. Harus ditolong orang itu. Kalau tidak dikasih makan, mati dia. Kasarnya begitu. Makanya ada program-program bansos yang sifatnya jaring pengaman, PKH, BPNT dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu semua yang perlu kami sampaikan. Semoga saya selalu omong hal-hal ini karena menurut saya ini sifatnya mendidik orang, menggugah orang untuk sadar dan mampu untuk berpikir maju mandiri. Jadi, karena dalam pengalaman kami bersama masyarakat ini, pengeluhan yang paling pertama kami terima itu, kami belum pernah dapat bantuan. Ya, kalau tidak dapat bantuan, karena kalau tidak memenuhi syarat kan begitu saja. Bantuan itu kan bersyarat. Kami yang dengar kan sakit hati juga. Tapi kami kerja tidak betul, tidak lihat warga begitu. Itu kami sadar betul. Rasa sesal juga kalau berarti sekaligus bahan refleksi harus lebih giat dalam hal pendataan. Karena itu teman-teman pendamping yang ada bersama dorong terus untuk maju KPM pendampingannya. Kalau boleh ke depan semakin banyak yang graduasi mandiri, sehingga jangan bangga kita penerima PKH naik terus jumlahnya. Itu kita gagal karena teman-teman rutin melakukan P2K, ya, ya, pertemuan kan itu pemberdayaan di situ. Ya. Saya kira itu penyampaian dari kami. Dan sekali lagi terima kasih Pak Pri, Pak Heri, karena ini sudah sampai di Kupang, tapi orang sudah lama di Kupang juga ya, pengalaman di Kupang. Jadi sering ke Kupang dan malah di Kupang dulu, jadi ya, tahulah karakter Kupang, walaupun panas tidak sama dengan Jogja barangkali. Kupang ya seperti ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman bidang yang memfasilitasi, teman-teman pendamping PKH yang ada. Terima kasih. Selesai. Baik. Baik, saya kira itu saja. Saya kembali. Terima kasih. Dari BPPKS Region 3 Yogyakarta untuk memberikan sambutannya kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang, Ibu Kepala Seksi yang membidangi khususnya untuk perlindungan dan jaminan sosial serta UKH, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kota Kupang, yang saya hormati pula teman-teman SDM PK. Semangat yang luar biasa, ya, nampak dari wajah-wajah yang tersenyum gembira, ya, nampak cantik-cantik, gitu ya, berseri-seri, ya. Karena hari ini kita akan mendapatkan berkat Tuhan, gitu ya. Walaupun judulnya adalah sarana dukung, jadi ini bukan bantuan, tapi sarana dukung untuk supaya mama-mama bisa lebih mengembangkan, ya, semangat kewirausahaan dan juga tentu saja usahanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan jajarannya, Ibu Kabid yang sudah berkenan juga untuk memfasilitasi kegiatan penyaluran sarana dukung pasca pelatihan ini, sehingga acara ini nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bisa mencapai tujuannya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, mohon mama-mama bisa memperhatikan, dan itu menjadi semangat bagi mama-mama semua, ya, untuk kita bisa lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Tidak lagi ada di dalam diri sanubari kita, dalam pikiran kita, mental bahwa kita ini orang yang tidak mampu. Karena sebenarnya miskin atau tidak miskin itu sebenarnya terletak pada rasa kita, pada hati kita, mental kita. Untuk itu mari kita bangkit. Banyak orang yang mendukung, banyak lembaga, instansi yang mendukung kita. Kita tidak sendiri. Mama-mama harus bangkit dengan kepercayaan diri dan tentu saja dengan tuntunan dari Tuhan Allah kita. Hari ini di Dinas Sosial Kota Kupang sedang menjalankan salah satu kegiatan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan pada siang hari ini. Baik Pak Yek, Pak Naima. Jadi kegiatan yang dilakukan di Dinas Sosial hari ini adalah penyerahan bantuan sarana dukung untuk KPM PKH yang graduasi mandiri yang punya usaha. Kami berkolaborasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Ada 15 KPM PKH kita yang punya usaha dan sukarela untuk keluar dari program PKH dan mau mandiri mengembangkan usahanya. Oleh karena itu kami memfasilitasi bantuan sarana dukung bagi mereka dengan Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Barang-barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum penyaluran ini ada didahului dengan kegiatan pelatihan. Memang tidak di Jogja, tapi secara daring, secara Zoom selama 4 hari pelatihan. Nah, hari ini pihak balai datang menyerahkan bantuan sarana dukung. Bapak kalau boleh tahu, sebelum mereka ini diikutsertakan dalam program ini, tentunya melalui seleksi. Kriteria seperti apa hingga mereka bisa terlibat dalam kegiatan ini? Tentu punya kriteria. Ya. Nama program ini adalah program Kemensos, namanya Pahlawan Ekonomi Nusantara, PENA. Bentuk program pemberdayaan dari Kemensos diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat program PKH. Nah, kriterianya mereka sukarela, mau mandiri, dan tidak bersedia lagi untuk menjadi penerima bantuan tunai PKH, berhenti gitu.
mereka berusaha dan memang harus punya usaha, dan rata-rata mereka punya kios, usaha kios, ada jualan, ada ini. Makanya ketika pihak balai meminta kami untuk membuat proposal, kami membuat proposal dan di asesmen. Pihak balai tidak beri bantuan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk barang, itu sarana dukung. Misalnya kebutuhan dalam kios, barang jualan, makanya itu bervariasi. Di asesmen oleh pendamping kami sesuai kebutuhan dan usulan masing-masing KPN. Sehingga ada kulkas, ada kompor, ada beras, macam-macam, ada banyak. Nilai ininya untuk 15 ini 40 juta lebih. Dari penerima yang jumlah sebanyak 15 orang ini berdomisili di mana saja, Pak? Ada beberapa kelurahan. Tadi ada beberapa kelurahan kita libatkan mereka dan diseleksi juga. Kita seleksi. Kalau boleh tahu, untuk Kota Kupang hingga saat ini penerima PKH jumlahnya berapa, Pak? Jumlah rumah tangga penerima PKH 11.200 sekian. Itu rumah tangga. Dengan komponen dalam rumah tangga itu ada 23.000 lebih. Dan ada 5 komponen dalam program PKH. Komponen pendidikan, anak sekolah, SD, SMP, SMA. Itu komponen pendidikan. Itu kurang lebih ada 12.000 dari 3 kategori. Kemudian dari komponen kesehatan, ibu hamil, balita. Kemudian komponen kesejahteraan sosial, ada lansia, disabilitas. Sepengetahuan Bapak, jumlah penerima PK kalau dibandingkan tahun lalu dan tahun sekarang seperti apa? Apakah ada peningkatan atau menurun? Menurun. Itu dampaknya dampak seperti apa? Dampak dari sisi apa hingga bisa menurut Bapak? Ya karena gampang dibaca karena kemampuan ekonomi kan semakin meningkat dengan upaya-upaya pemerintah pemberdayaan, bantuan bersyarat. Bapak, saat ini selain terlepas dari kegiatan yang tadi di kelurahan ini kan ada menyalurkan bantuan ini. Ya. Bapak bisa menjelaskan bantuan berupa apa saja yang sedang disalurkan di kelurahan? Ada banyak bantuan ya. Bantuan PKH, bantuan pangan non tunai sementara berjalan. Untuk PKH uang tunai itu triwulan 3 sementara berjalan. Ada disalurkan oleh PT Pos maupun Bank Himbara dalam hal ini BRI. Kemudian yang terbaru dalam rangka pengendalian inflasi itu namanya bantuan beras cadangan pangan pemerintah tahap 2. Tahap 1 dilakukan bulan Maret, April, Mei waktu yang lalu. Ini tahap 2 sesuai arahan Presiden September, Oktober, November. Masing-masing KPM 10 kilo 10 kilogram tiap bulan, berarti ada 30 kilo 10 kilo 30 kilo tahap 2 ini selama 3 bulan. Itu nama programnya bantuan beras cadangan pangan pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Ini momen yang baik apa yang hendak Bapak sampaikan kepada masyarakat penerima PKH maupun masyarakat lain yang ada di Kota Kupang dalam hal ini untuk melaksanakan atau penerima bantuan dari Dinas Sosial? Apa yang hendak Bapak sampaikan? Ya, harapan kami kepada KPM penerima bantuan digunakan sesuai keperluan. Karena pemerintah membuat program ini untuk membantu, jangan gunakan di luar peruntukannya begitu. Misalnya untuk anak sekolah, ya untuk anak sekolah jangan dipakai untuk apalagi yang sifatnya konsumtif. Begitu. Itu harapan kita. Dan kita dorong terus untuk mandiri seperti ini, seperti kegiatan hari ini. Kan upaya-upaya kami untuk KPM satu waktu mandiri sendiri, punya usaha sendiri,
dan siap difasilitasi. Karena banyak sekali sumber yang kami bisa fasilitasi untuk mereka dibantu. Bapak, terkait kemarau ekstrim nih. Ya. Nah, ini apakah sudah ada gejala di desa-desa terkait dengan krisis pangan masyarakat? Nah, andai kata sudah ada Bapak langkah-langkah ke depan yang harus disiapkan oleh Dinas Sosial terkait penanganan rawan pangan begitu, seperti apa? Baik, kaitan dengan cuaca ekstrim ataupun kekeringan panjang yang sesuai rilis BMKG yang puncaknya sebenarnya bulan September Oktober ini. Nah, kita Kota Kupang sudah tetapkan status siaga. Siaga darurat bencana. Nah, kalau sudah sampai pada tahap tanggap darurat, penetapan tanggap darurat, itu baru kita bisa intervensi. Dan kami di Insos punya cadangan beras pemerintah 100 ton yang siap digelontorkan. Nah, kaitan dengan itu ada beberapa program juga yang kami sudah sementara jalan sekarang, bantuan sembako bagi keluarga-keluarga miskin. Itu sementara penyaluran. Itu juga kaitan dengan mengatasi kekeringan, inflasi, kemiskinan ekstrim yang terjadi. Jadi selain dari APBN, dari APBD juga ada perhatian. Terima kasih atas Terima kasih. pesan. Terima kasih. Selamat siang.